Yo, halo guys, welcome back di channel ini. Kalian pernah mikir gak sih guys, gimana ceritanya dunia ini bisa sampai perang besar 2 kali? Kayak manusia ini nggak ada kapok-kapoknya gitu guys. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang Perang Dunia Kedua guys. Perang yang paling besar, paling brutal, dan paling bersejarah. Pokoknya kita akan bahas dari awal penyebab perang, jalannya perang, terus tragedi kemanusiaan yang terjadi selama perang, sampai siapa sebenarnya yang diuntungkan dan siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi siapin dulu opak dan ranginan kalian, jangan lupa kopi susunya, dan langsung aja akan kita bahas. Let's go! Enak banget anjing. Oke guys, kita akan mulai dari awal dulu. Jadi ceritanya gini guys. Setelah Perang Dunia Pertama selesai pada tahun 1918, Jerman benar-benar kalah telak guys. Mereka dipaksa tanda tangan perjanjian Versailles yang isinya itu benar-benar bikin Jerman jatuh miskin. Terus mereka juga harus bayar ganti rugi ratusan miliar dolar. Selain itu wilayahnya juga dicaplok, terus tentaranya juga dibatasi, dan harga diri mereka benar-benar hancur guys. Bayangin deh, pokoknya kayak orang habis kalah judi, rumahnya dijual, motor ditarik leasing, terus masih ditagih hutang tiap bulan, gimana gak meledak guys? Kondisi kacau inilah yang bikin rakyat Jerman itu gampang termakan janji-janji manis guys. Ya namanya juga lagi susah guys, diiming apa-apapun ya langsung nyantol. Dan datanglah Bapak Kumis Berkotak alias Adolf Hitler guys. Seorang veteran perang yang awalnya gagal jadi pelukis. Jadinya dia melukis seluruh Eropa guys. Dia itu bawa ideologi baru yang isinya itu nasionalisme ekstrim plus rasisme guys. Dia janji balikin kejayaan Jerman dan bikin rakyat bangga lagi. Tapi selain itu ada faktor lain juga guys. Yang pertama depresi besar tahun 1929 yang mana saat itu ekonomi dunia anjlok guys. Orang-orang banyak yang kehilangan pekerjaan. Terus yang kedua munculnya fasisme di Italia di bawah pimpinan Mussolini. Dan yang ketiga kebijakan kompromi negara lain guys kayak Inggris dan Perancis yang awalnya terlalu baik hati yang membiarkan Hitler melanggar aturan perjanjian Versailles guys. Sampai akhirnya pada 1 September 1939 Jerman itu nyerang Polandia guys. Dan karena Polandia ini sekutunya Inggris dan Perancis makanya mereka itu mendeklarasikan perang guys. Dan mulai saat itu Perang Dunia Kedua resmi dimulai. Pada awal-awal masa perang, Jerman itu benar-benar kayak pakai cheat guys. Mereka tak terkalahkan dan tak terhentikan. Mereka punya strategi yang namanya perang kilat guys. Yaitu mereka nyerang cepat pakai tank, pesawat, dan infanteri yang bergerak secara bersamaan. Dan hasilnya Polandia ambiar guys, cuma dalam hitungan minggu. Lebih parahnya lagi Belanda cuma dalam hitungan hari guys. Selain itu Denmark, Norwegia, juga Belgia, sampai Prancis jatuh juga ke tangan Jerman guys. Inggris sempat digempur habis-habisan lewat serangan udara yang dikenal dengan Battle of Britain. Tapi untungnya pilot Inggris itu gigih banget guys. Kalau enggak mungkin Inggris juga udah dikuasai sama Jerman. Terus di sisi lain, Italia juga ikut-ikutan nyerang Yunani guys dan Afrika Utara. Tapi malah jadi beban. Pokoknya beneran beban deh. Sekutu Jerman yang paling ngeselin itu ya Italia. Lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Puncak kejayaan Jerman pada Perang Dunia Kedua itu yaitu di tahun 1941 guys, yang mana Hitler nekat nyerang Uni Soviet lewat operasi Barbarossa. Awalnya sih sukses besar guys, tapi makin ke dalam makin susah. Pasukan Jerman itu dihantam oleh ganasnya musim dingin Uni Soviet guys, dan mereka itu bener-bener nggak siap guys. Terus logistik juga jauh, jadi mereka ya susah lah guys pokoknya. Ibaratnya kayak keluar rumah pas musim hujan guys, tapi cuma pakai singlet doang. Jelas ya masuk angin. Nah, momentum inilah yang dimanfaatkan oleh Uni Soviet guys. Mereka berhasil bangkit terutama di pertempuran Stalingrad guys, dan Jerman dipukul balik habis-habisan. Selain di front barat, di front Pasifik juga makin panas guys. Jepang yang saat itu udah jadi negara industri militer merasa butuh bahan baku. Mereka udah kuasai Cina lebih dulu guys, sejak 1937. Terus melirik ke Asia Tenggara karena kaya sumber daya alam. Nah, untuk memuluskan akal bulusnya ini, mereka itu harus menghancurkan pangkalan perang Amerika Serikat di Hawaii guys, supaya tidak menghalangi tujuan mereka. Kemudian, pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang nyerang Pearl Harbor di Hawaii guys. Tujuannya ya tadi itu, biar Amerika nggak ikut campur. Tapi malah kebalik guys, Amerika langsung masuk ke perang dengan semangat balas dendam yang tinggi guys. Karena
Banyaknya korban di Pearl Harbor itu mencapai ribuan guys. Dan dari sini, Perang Pasifik jadi makin brutal banget guys, seperti pertempuran di laut, pulau ke pulau, terus ada juga pertempuran Midway, Guadalcanal, sampai ke Iwo Jima. Kalau kalian pernah lihat film Hacksaw Ridge atau Letters from Iwo Jima, nah itu gambaran betapa sadisnya perang di Pasifik guys. Terus selain perang di medan tempur, ada juga tragedi yang gak kalah penting guys, yaitu Holocaust. Yang mana jutaan orang Yahudi, Gipsi, orang cacat, atau lawan politik semuanya dibantai di camp konsentrasi guys. Ini bukan cuma perang biasa tapi genosida terencana guys. Total korban perang diperkirakan lebih dari 70 juta jiwa guys. Bayangin ini tuh setara populasi seluruh Indonesia tahun 1970-an guys. Hilang karena perang. Jadi kalau ada yang bilang perang itu keren atau asik, coba deh dipikir-pikir lagi. Terus di tahun 1942 sampai 1943 jadi titik balik dari peperangan di setiap front guys. Di Eropa, Uni Soviet menang di Stalingrad guys, yang awalnya Jerman itu tak terkalahkan, tapi akhirnya mereka takluk oleh musim dinginnya Uni Soviet guys. Terus di Afrika juga pasukan sekutu menang di El Amin guys. Dan di Pasifik, Amerika menang di Midway guys, yang mana sebelumnya Amerika itu hanya tahu tentang kekalahan saja guys. Dan lewat pertempuran Midway ini, 4 kapal induk Jepang berhasil ditenggelamkan guys. Yang mana pada saat itu kapal induk adalah simbol kekuatan di pertempuran Pasifik guys. Dengan semakin unggulnya pasukan sekutu, kemudian pada tahun 1944, sekutu bikin invasi besar ke Normandia guys, yang dikenal dengan Operasi D-Day. Dari situ, pasukan Jerman makin terjepit, yang akhirnya tahun 1945 Berlin pun alias ibu kota Jerman itu jatuh guys. Hitler kemudian bunuh diri dan Jerman menyerah tanpa syarat. Kalau perang di Eropa sudah selesai, di Asia masih berlanjut guys. Jepang masih bertahan meski udah kalah banyak di pertempuran guys. Akhirnya Amerika itu ambil langkah ekstrim guys dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 guys. Dua bom atom ini yang akhirnya bikin Jepang nyerah guys pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan dengan itu Perang Dunia Kedua resmi selesai guys. Dunia pun masuk babak baru yaitu Perang Dingin. Oke guys, sekarang adalah bagian yang paling bikin mikir. Siapa sih yang sebenarnya untung dari perang ini? Yang pertama jelas dong, sang pemenang perang alias Amerika Serikat. Ekonominya jadi nomor 1 dan Amerika muncul sebagai negara superpower yang baru guys. Terus yang kedua Uni Soviet guys, wilayah dan pengaruh komunisnya makin meluas terutama di Eropa Timur. Dan yang ketiga tentu saja perusahaan senjata dan industri perang guys, mereka literally jadi kaya raya dong. Sementara yang buntung tentu saja Jerman, Jepang, dan Italia guys. Negara mereka jadi hancur lebur dan ya korban juga udah jutaan guys. Terus nama mereka juga jadi tercoreng. Selain itu ada juga negara jajahan kayak Indonesia, India, Vietnam yang awalnya sengsara. Tapi perang ini juga jadi momentum buat merdeka guys. Jadi ada sisi positifnya gitulah. Terus nih guys, kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab, ya jelas dong Om Kumis Kotak alias Hitler dengan ideologi gilanya. Kemudian ada Mussolini di Italia dan militer Jepang yang haus ekspansi. Tapi jangan lupa guys, negara-negara besar kayak Inggris dan Perancis juga salah karena terlalu kompromi guys. Ibaratnya mereka itu udah lihat ada api tapi malah bilang kecil kok biarin aja, taunya jadi kebakaran rumah sekampung guys. Jadi guys, kesimpulannya Perang Dunia Kedua bukan cuma soal siapa lawan siapa guys, tapi tentang keserakahan, dendam masa lalu, dan ambisi politik. Yang jelas korban paling besar selalu rakyat biasa guys. Kalau menurut kalian, misalnya Perang Dunia Kedua itu nggak pernah terjadi, dunia hari ini bakal lebih baik atau bisa jadi lebih buruk? Mungkin gak sih guys lebih buruk? Ya mungkin aja ya, Indonesia juga mungkin nanti dijajahnya lebih lama kan. Oke guys, terima kasih buat kalian yang masih mantengin video ini. Jangan lupa buat di like dan juga di subscribe dan see you on my next video guys.